Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Islam membangun persatuan dan keberagaman. Pengertian dari persatuan dan keberagaman dalam beragama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dalam jaringan, persatuan diartikan sebagai gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya, yang mengacu pada beberapa bagian yang sudah bersatu. Jadi, dapat diartikan bahwa persatuan adalah rangkaian budi pekerti dan keluhuran amalan dan bakat yang matang, akhlak yang agung, hakikat yang kokoh, jiwa yang saling mendukung, karakter terpuji, dan simpati yang mulia. Jadi jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai, dan dengan perdamaian, maka persatuan dan kesatuan umat bisa dapat diwujudkan. Sedangkan keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Lalu, keberagamaan adalah adanya kesadaran diri individu dalam menjalankan suatu ajaran dari suatu agama yang dianut. Contohnya di Indonesia ada beberapa agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu ada pula banyak aliran kepercayaan. Selanjutnya yaitu membangun ukhuwah dalam perbedaan. Kita pasti pernah berpikir, mengapa Allah menjadikan manusia berbeda-beda? Hal itu dikarenakan Allah ingin kita mengenal satu sama lainnya, dan Allah menjadikan umat manusia berbeda-beda adalah untuk melatih manusia memilih dan berprinsip. Jika Allah menjadikan semua manusia sama, termasuk dalam hal agama, maka manusia tidak akan memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang selanjutnya yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan bisa diartikan adanya perasaan simpati dan empati antar sesama manusia. Masing-masing pihak memiliki perasaan yang sama baik saat suka maupun duka. Ukhuwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar umat Islam tanpa memandang latar belakang keturunannya, tanah kelahirannya, kebangsaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, yaitu yang pertama, ta'aruf, yang artinya saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Kemudian yang ketiga, at-ta'awun, artinya saling tolong-menolong. Kemudian yang keempat, takaful, saling menanggung atau senasib sepenanggungan atau saling memberi jaminan. Kemudian yang kedua, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antar seluruh manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, dan budaya. Ada 4 prinsip dasar ukhuwah insaniyah, yaitu yang pertama, bahwa semua manusia berasal dari satu Bapa yang sama. Kemudian yang kedua, bahwa manusia pada dasarnya adalah mulia dan terhormat. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam adalah agama kebaikan dan agama pembawa kebaikan. Kemudian yang keempat, bahwa Islam menghendaki hidup berdampingan secara harmonis antara umat manusia yang berbeda agama, bahasa, etnis, dan kebangsaannya. Ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah merupakan persaudaraan yang diikat oleh rasa nasionalisme,
yang terjalin antara sesama warga negara atau setanah air dan tanpa membeda-bedakan suku, adat, bahasa, dan budaya. Nilai-nilai yang mampu memupuk semangat ukhuwah watoniyah yaitu nilai cinta dan kasih sayang, nilai toleransi atau at-tasamuh, nilai solidaritas at-tadlamun, nilai moderasi tasawut. Tidak ekstrim dalam bersikap merupakan keniscayaan hidup di tengah-tengah kehidupan yang multi-agama dan multikultur. Nilai ta'aruf, saling mengenali antara suatu komunitas dengan komunitas yang lain. Konsep toleransi dalam Islam. Yang pertama, dilarang melakukan pemaksaan dalam beragama, baik secara halus apalagi kasar. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Yang kedua, manusia berhak memilih, memeluk agama, dan beribadah menurut keyakinannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang menggejolak mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Batasan dalam toleransi, yaitu mencakup dua bidang ibadah dan bidang muamalah. Batasan toleransi dalam bidang akidah. Diceritakan ketika Rasulullah SAW diajak kompromi oleh kaum kafir Quraisy dengan cara saling bertukar ibadah, kompromi akidah ini langsung ditolak dengan tegas oleh Rasulullah melalui ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi sudah jelas tidak ada toleransi dalam akidah. Itulah alasan mengapa pluralisme diharamkan. Kemudian ada batas toleransi di bidang fikih. Misalnya, mazhab Syafi'i memulai bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat dengan basmalah, sedangkan mazhab Maliki memulai bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat dengan hamdalah. Keduanya sama-sama memiliki dalil yang sahih sebagai landasannya, sehingga yang dibutuhkan adalah menghormati pendapat mazhab lain yang berbeda, bukan menyalah-nyalahkannya. Selanjutnya ada batas toleransi di bidang akhlak. Ketika melihat sesuatu yang tergolong munkar, maka tidak boleh ada toleransi, melainkan harus segera melakukan nahi munkar, sesuai kemampuan masing-masing. Bisa melalui kekuasaan, seperti polisi yang berwenang untuk menilang orang yang melanggar lalu lintas, melalui nasihat, seperti guru yang memberi peringatan keras kepada murid yang melanggar tata tertib, atau melalui pengingkaran hati, seperti mengingkari budaya lokal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ada batas toleransi di bidang interaksi sosial, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanharukumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum
وَلَمْ يُخْرِجْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat tersebut mengisyaratkan boleh berinteraksi sosial dengan umat non-muslim, asalkan mereka tidak mengancam jiwa, harta, wilayah, dan harga diri umat muslim. Atas dasar itu, tidak ada toleransi terhadap penindasan yang dilakukan umat lain sebagai warga mayoritas. Islam melarang keras membunuh non-muslim, kecuali jika mereka memerangi kaum muslimin. Dalam Islam, orang kafir yang boleh dibunuh adalah orang kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Selanjutnya, ada batas toleransi di bidang ekonomi. Al-Quran mengakui adanya perbedaan tingkat ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin. Sehingga Islam memberi toleransi dengan tidak memaksa semua orang harus kaya atau miskin. Namun, tidak boleh ada monopoli ekonomi, sehingga kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Islam juga tidak memberi toleransi pada aktivitas-aktivitas perekonomian yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Oleh sebab itu, tidak ada toleransi bagi umat muslim yang tidak mengeluarkan zakat mal atau harta. Selanjutnya yaitu upaya dalam mewujudkan persatuan umat. Yang pertama, perlu adanya kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Kemudian yang kedua, peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan agama dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Lalu yang ketiga, cinta tanah air dengan bangga menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang keempat, peran pemuda sangat penting dalam persatuan umat. Diperlukan adanya pendidikan akhlak dan agama yang baik dan benar-benar diterapkan agar pemuda dapat menjadi sosok yang berilmu dan mampu untuk mempersatukan umat. Lalu yang kelima, menciptakan persatuan nasional dan solidaritas keimanan. Kemudian yang keenam, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu meningkatkan ikatan persaudaraan dan ikatan sosial, memanfaatkan tradisi sosial, iman kepada Allah SWT, mendamaikan pihak yang berselisih, dan memaafkan kesalahan individu, menjaga keutuhan masyarakat pula. Kemudian yang ketujuh, melenyapkan rasisme. Apa itu rasisme? Rasisme merupakan suatu kepercayaan yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Dan fanatisme, yaitu paham yang menunjukkan keterkaitan terhadap sesuatu secara berlebihan, terhadap suku maupun agama lainnya. Juga mewujudkan norma kesetaraan keagamaan, bersikap simpatik, dan mempererat hubungan kekerabatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.